Hai nakama, Joy Boy the Library of Nika is here. Nah, kejadian bagaimana Emmet muncul di Marijua 200-an tahun lalu kini tengah menjadi perbincangan lagi tuh. One Piece chapter 1119 setelah dia menghantam Gorosei Valkyrie hingga taringnya itu hancur. Di chapter 1120 ini dia itu juga akan disinggung lebih dalam. Tetapi kita sendiri tertarik lebih dulu nih untuk mengupas misteri-misteri tersebut dan apa yang diincarnya di markas pusat pemerintahan dunia sendiri nih. Apakah sang robot kuno 200-an tahun lalu itu diutus oleh seseorang yang berhubungan dengan era kerajaan besar, atau benarkah ada kaitannya dengan Kozuki Toki itu? Well, informasi ini menjadi daya tarik tersendiri nakama karena selama abad kekosongan itu, sejak masa itulah ada berbagai bentuk entitas yang berhubungan di sana kan. Mereka berkaitan erat dengan Joy Boy. Jika yang dimaksud perang melawan 20 negara pendiri itu belumlah berakhir, wajar nggak sih rasanya jika sang robot itu mengamuk lagi dan dia mengatakan perkataan kepada Joy Boy? Apakah benar robot kuno itu berhubungan dengan pulau manusia ikan? Yuk kita kulik lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai untuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, seperti yang sudah digambarkan ya dalam terungkapnya One Piece chapter 1119 kemarin itu tentang terungkapnya sang robot kuno tersebut. Ini sepertinya memang ada katanya diciptakan di era abad kekosongan. Bahkan saat masih hidup di masa lalu 200 tahun lalu itu dia ini berhubungan dengan beberapa orang loh. Dikatakan oleh Vegapunk sendiri sang robot besi tersebut telah terbangun dan mengamuk untuk melewati area Red Line dengan sendirinya. Dia tiba-tiba datang ke sana dan menyerang tanah suci Marijua itu sebagai upayanya untuk mendukung beberapa hal pastinya dan tujuan tertentu kan. Gorosei sendiri di chapter 1114 kemarin itu sudah menjelaskan itu areanya 200 tahun lalu. Nah, jika menelisik dari catatan sejarah abad kekosongan itu 800 sampai 900-an tahun ke belakang, artinya saat peristiwa besar tersebut apakah sang robot itu masih terlalu muda untuk bertarung ya? Jika pertarungan itu masih terus berlanjut, itulah kenapa di masanya sendiri robot kuno itu akhirnya melakukan sesuatu di Marijua secara langsung. Who knows? Yang jelas dari apa yang dibicarakan oleh Vegapunk ketika dia membuat kekacauan itu, tiba-tiba energinya habis. Energi itulah yang tak ada di era kala itu sebelum datangnya cahaya matahari Nika kan. Tapi yang menarik itu dikulik dan sepertinya menjadi tujuan itu adalah bahwa itu berhubungan dengan gerakan-gerakan hak manusia ikan loh. Nah, jadi makin menarik lagi kan misterinya, karena memang para orang-orang di pulau manusia ikan itu selalu kena diskriminasi dalam tiap waktu ke waktu ya. Mereka di sana hidup di bawah air laut itu juga masih terberkati berkat cahaya yang juga menyala terang di sana karena akar dari pohon Ifhawa. Apakah sang robot bekerja mengabdi untuk mereka? Sepertinya itu ada kemungkinan nakama, tetapi detailnya pasti juga kita belum tahu seperti apa ya. Ingat pula nih bahwa pesan dari Road Poneglyph itu tentang permintaan maaf Joy Boy karena belum bisa menepati janjinya kepada Noah bagi para manusia ikan di bawah sana kan. Bisa aja sob ada beberapa hal lain dimana untuk kasus sang robot kuno itu dia itu juga ditugaskan oleh Joy Boy di masa lalu untuk melindungi orang-orang di pulau manusia ikan ratusan tahun ke belakang. Seperti yang kita bilang tadi, tetapi tak semuanya janji Joy Boy itu terpenuhi. Itulah kenapa dia minta maaf karena mungkin sang robot yang ditugaskan juga gagal pada misinya. Itulah kenapa kemunculannya kemarin ada sebuah permintaan maaf dari Emmet itu sendiri kan. Ya, kasusnya seperti ini mungkin memang apa yang dibaca Nico Robin kala itu pada batu Poneglyph pada akhirnya akan saling berkaitan. Sang robot kuno, Joy Boy dan juga pulau manusia ikan sendiri, dan itu salinglah terhubung. Nah, setelah semua ini berjalan, tabir kebenaran tentang kisah kerajaan besar itu semakin mengarah ya teman-teman. Informasi tentang Joy Boy itu menyangkut robot kuno dan juga Zunesha itu sendiri. Sekarang untuk sang robot kuno sendiri tuh kami pikir ya salah satu alasan mereka ditempatkan di posisi masing-masing seperti robot kuno jika di pulau manusia ikan itu dia ini ditugaskan memang untuk melindungi area wilayah tersebut. Kenapa? Ya jelas teorinya paling besar dan mendekat itu adalah karena Poseidon. Meskipun kerajaan besar digulingkan oleh 20 negara pendiri, mereka pada akhirnya juga tidak mau dong ya jika salah satu dari 3 senjata pemusnah massal akan dikuasai semuanya oleh pemerintahan dunia. Artinya ada kemungkinan besar seperti robot kuno
dan Zunesa itu memang ditempatkan Joy Boy untuk di area tertentu dengan tujuan masing-masing. Robot kuno menjaga untuk Poseidon sampai bangkit besar dan bisa mengetahui kekuatan untuk bisa mengendalikannya secara bijak. Adanya sang robot kuno juga agar melindungi Poseidon dari para petinggi World of Government. Sementara untuk Zunesa, kasusnya juga kurang lebih itu akan sama ya. Dia melindungi tempat tersebut di daerah yang dianggap asing terhadap dunia luar, Wano Kuni. Zunesa sendiri sudah mondar-mandir di area tersebut sebenarnya bukanlah tanpa tujuan. Tujuannya itu malah jelas sebenarnya. Dia menjaga Pluton agar tetap aman di sana, karena dengan adanya Zunesa itu bisa menjadi ancaman buat bertahan dunia untuk merebut Pluton di tanah Wano kan. Ingat betul ya nakama bahwa di Wano Kuni ada tembok besar tinggi yang melindungi negara tersebut. Nah, fungsinya si Zunesa selain melindungi tempat tersebut jelas adalah membuka perbatasan itu jika sang Shogun Momonosuke sudah memerintahkannya. Dia bisa menggunakan dengan belalainya itu kan. Nah, dengan demikian ada benang merah kesinambungan nih di antara sang robot kuno dan juga Zunesa sendiri. Namun tak semuanya yang mereka jaga dan rencanakan itu berjalan dengan sangat rapi teman-teman. Tahu saja mereka ada beberapa hal yang gagal juga. Buktinya kenapa ada selalu permintaan maaf untuk sang Joy Boy sendiri kan. Itu makin seru lagi sih, karena sekarang ini memang panggung ceritanya itu akan mengarah kepada robot kuno setelah Zunesa kemarin itu. Karena di chapter selanjutnya dia sudah membuat Gorosei sendiri itu ngamuk di sana. Belum selesai dengan itu, taring Gorosei Valkyrie juga dihancurkannya. Kami rasa ya sob akan ada kelanjutan lagi bahwa pertempuran sang robot kuno di ending Egghead itu akan kian semakin seru dan sengit. Kalau dari banyak prediksi nanti adalah bahwa robot kuno itu akan bantu proses pelarian kubu Mugiwara Pirate di Elbaf. Prosesnya seperti apa pasti akan sangat menarik dan juga mendebarkan tuh. Setelah Gorosei Markursma dilemparkan hingga jauh itu, kini tersisa adalah Gorosei Saturnus Jupiter di area dekat itu untuk mengurus robot kuno. Kenapa? Ya karena Valkyrie masih terkapar tuh di sana. Jadi jika dia bangun, pasti dia akan mengamuk dan menyerang sang robot kuno itu kan. Luffy sendiri sudah begitu takjub kemarin ketika dia menyadari robot kuno itu ternyata bergerak dan membuat pertolongan kepada mereka. Untuk Nazjuro sendiri tentu belum bakal bisa membantu Gorosei lainnya ya, pasalnya dua orang yang menjegalnya adalah Jinbei dan juga Roronoa Zoro. Jelas dong itu bukanlah perkara mudah untuk kabur. Di chapter kedepannya ini nanti pertempuran tak terelakkan di antara mereka. Dua pengguna pedang Kitetsu terus beradu peran di sana. Nah, siapa nih yang terbaik dalam penggunaan teknik berpedang? Lalu bagaimana dengan kondisi dunia baru sekarang ini nakama? Well, ini menarik sih kalau ngomongin dunia baru, karena di dalam diri robot kuno itu Henshin dan Mushi juga masih ada di sana kan. Sudah pasti nih para guru sendiri akan bertempur habis-habisan untuk hal ini. Rasa-rasanya Im sama sendiri juga tak akan tinggal diam kan. Konon katanya di chapter ke depan nanti melalui beberapa sumber seperti Pirate Fox itu kemungkinan akan ada kejutan dari Im sama ketika masuki sebuah ruangan yang berisikan pentagram di dalamnya. Well, apakah dia akan memberikan kekuatan para guru itu agar bisa mulai mengalahkan sang robot kuno Emmet itu ya? Mungkin aja terjadi seperti itu nakama, karena seperti yang sudah digambarkan ya, jika si Emmet ini berhubungan dengan Joy Boy, Im sama pasti juga tak ingin sosok entitas yang berhubungan dengan rivalnya itu masih berkeliaran di area tersebut. Kita sih malah mempraduga bahwa di chapter 1120 nanti yang segera tayang minggu ini tuh akan memberikan gambaran menarik dan penuh akan plot twist tuh teman-teman. Para Gorosei yang bertempur melawan anggota Mugiwara ini mendapati penambahan kekuatan dan juga pelarian kelompok Luffy di Elbaf tak akan berjalan dengan mudah. Kenapa? Karena kalau melihat alurnya pas saga Elbaf sendiri itu baru dimulai di bulan November, artinya masih ada beberapa chapter lagi di atas 11-an chapter ke depan. Jadi ya 11-15an chapter ke depan kan kemungkinannya. Dan di Egghead itu bisa jadi berisikan pertarungan seru yang segera terjadi di sisa-sisa chapternya. Apakah akan makan korban? Ya itu ada kemungkinan. Bahkan tak menutup kemungkinan pula sang robot kuno itu akan melakukan pengorbanan di sana untuk Joy Boy di generasi ini. Nah, nakama sendiri sepakat nggak tentang semua hipotesa tersebut? Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.